Ada dah ini. Share Ada. screen-nya ada dah? Udah ya? Ada, Wi. Ya. Ya, silakan Saudara Dwi yang akan membacakan yang pertama. Oke, untuk yang pertama di sini materi kita adalah ilmu gizi dan yaitu gizi dan pembangunan. Yang pertama, pengertian keterkaitan gizi dan pembangunan. Gizi memiliki pengertian baik secara mikro maupun secara makro. Yang kedua, peran gizi dan pembangunan. Di sini ada 3, yaitu pangan dan gizi untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Yang kedua, pangan dan gizi untuk kesehatan dan produktivitas. Yang ketiga, pangan dan gizi sebagai penentu daya saing bangsa. Yang ketiga, yaitu pengaruh model dalam pembangunan gizi dan kesehatan. Nah, di sini ada 1 pengaruh model pembangunan konvensional kapitalis. Yang kedua, pengaruh model pembangunan sosialis alternatif. Yang ketiga, pengaruh model shortcut atau potong kompas. Yang keempat, pengaruh model komunis. Yang pertama, pengertian keterkaitan gizi dan pembangunan. Pengertian gizi secara mikro, yaitu gizi merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini terutama pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan pertambahan ukuran fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan fungsi psikologis dari manusia atau non-fisik, seperti mental, kemampuan berpikir, dan lainnya. Jadi pengertian gizi secara mikro, yaitu gizi sebagai dasar dalam tumbuh kembang manusia. Yang kedua ada pengertian gizi secara makro, yaitu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Apabila semua penduduk suatu bangsa memperoleh gizi yang cukup sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka akan terlahir penduduk yang memiliki kualitas yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas. Ini merupakan salah satu unsur dalam pembangunan suatu bangsa. Pernyataan tersebut menegaskan kembali kaitan antara gizi dan dengan pembangunan suatu bangsa itu sangat penting. Tolong di full screen kan PowerPoint-nya, di full screen kan. Apa Bu? Di full screen kan, di full. Tuh di sebelah 75% itu nah, klik. Sebelah kiri 75%. Nah itu, klik. Oke, lanjut. Selain gizi, pembangunan juga sangat penting dalam suatu negara. Definisi pembangunan itu sendiri adalah proses atau kumpulan berbagai kegiatan baik fisik atau infrastruktur maupun non-fisik atau sosial yang dilakukan oleh berbagai bidang atau Ipolex Sosbud Hankam dilakukan secara terencana serta bertanggung jawab untuk menuju ke arah yang lebih baik. Biasanya untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan itu sendiri diartikan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dengan cukup, baik secara ekonomi atau non-ekonomi, seperti kepuasan. Next, Panji. Ya, silakan Saudara Panji untuk melanjutkannya. Baiklah, yang kedua, peranan gizi dalam pembangunan. Gizi memiliki peranan penting dalam pembangunan. Hubungan gizi dengan pembangunan bersifat timbal balik, yang artinya bahwa gizi yang akan menentukan keberhasilan suatu bangsa. Gitu pula sebaliknya, kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gizi. Pembangunan suatu bangsa berkaitan dengan sumber daya manusia, karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia. Lanjut. Dwi, lanjut Dwi. Slide selanjutnya. Pangan dan gizi untuk pertumbuhan dan kecerdasan. Konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dapat memenuhi kecukupan gizi individu untuk tumbuh dan berkembang. Gizi pada ibu hamil sangat berpengaruh pada perkembangan otak janin. Sejak dari minggu keempat pembuahan sampai sampai lahir dan sampai anak berusia 2 tahun.
Sejumlah penelitian telah menunjukkan peran penting zat gizi tidak saja pada pertumbuhan fisik tubuh, tetapi juga dalam pertumbuhan otak. Perkembangan perilaku, motorik, dan kecerdasan. Pangan dan gizi untuk kesehatan dan produktivitas. Faktor makanan dan penyakit infeksi sebagai penyebab langsung masalah gizi. Keduanya saling berkaitan. Dengan diperbaiknya konsumsi pangan dari konsumsi pangan dan status gizi, produktivitas masyarakat miskin dapat ditingkatkan sebagai modal untuk memperbaiki ekonominya dan tak tulisannya nih. Diri dari lingkaran kemiskinan, kurangan gizi kemiskinan. Semakin banyak rakyat miskin yang diperbaiki konsumsi pangan dari status gizinya, akan semakin berkurang jumlah rakyat miskin. Upaya penanggulangan penyakit yang besar dan meningkatnya kesehatan dan produktivitas. Pangan dan gizi sebagai penentu daya saing bangsa. The Global Competitiveness Report 2010 sampai 2011 yang dikeluarkan World Economic Forum pada September 2010 menyebutkan peningkatan daya saing Indonesia meningkat dengan sangat bermakna. Sementara pada 2009 daya saing Indonesia menduduki peringkat ke-54 dari 144 negara. Dan tahun 2010 peningkatan Indonesia naik 10 tingkat di posisi ke-44 dengan nilai 4,43. Posisi ini lebih baik dibandingkan India. Meski masih berada di bawah Cina, peningkatan Indonesia tidak buruk. Sebagai salah satu negara dengan prestasi terbaik, tentu saja prestasi ini harus dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan. Di antaranya dengan melakukan upaya perbaikan kualitas pangan dan gizi masyarakat. Jika tingkat konsumsi makanan seimbang dan bergizi baik, maka akan meningkatkan status kesehatan yang merupakan salah satu indikator penting bersama pendidikan dalam menentukan daya saing bangsa. Ya, lanjut. Pengaruh model dalam pembangunan terhadap gizi dan kesehatan. Pengaruh model pembangunan konvensional atau kapitalis. Dalam model pembangunan konvensional kapitalis memiliki prinsip yang berpengaruh terhadap gizi dan kesehatan, di mana melakukan pada modal atau pembangunan industri atau manufaktur untuk perluasan lapangan pekerjaan di mana seperti apa ini? Trickle-down effect. Semakin banyak penduduk yang bekerja di sektor industri, semakin banyak penduduk yang keluar dari kemiskinan. Sehingga masyarakat dapat memiliki peningkatan pendapatan dan dapat memenuhi kebutuhan gizi dari kesehatannya. Kemudian meningkatkan kesejahteraannya. Pengaruh model pembangunan sosialis alternatif. Dalam model pembangunan sosialis alternatif, di mana pemerintah menciptakan lapangan kerja sehingga partisipasi sangat tinggi, kemudian distribusi pendapatan dapat
diatur dan pemerintah menyediakan fasilitas serta pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam model ini perlu juga undang-undang yang ketat dan peran pemerintah yang kuat, sehingga harga dapat diatur serta perindustrian pendapatannya. Pengaruh model Ya, shortcut. akan melanjutkannya. Pengaruh model shortcut atau potong kompas. Model shortcut tidak dapat menunggu trickle-down effect. Dalam model ini kita dapat melihat perbaikan gizi dan kesehatan segera di mana undang-undang kebijakan dasar publik yaitu untuk pemerintah menyediakan dana untuk perencanaan program gizi dan kesehatan sehingga menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif dan pembangunan ekonomi yang meningkat. Model ini dianut di Indonesia dan hampir semua departemen melaksanakannya. Pengaruh model komunis. Dalam model komunis, peran pemerintah sangatlah besar dan peran swasta sangatlah kecil. Distribusi dan kepemimpinan diatur oleh pemerintah dan tidak ada pasar bebas dan model ini mirip dengan model sosialis. Ya, lanjut Dwi. Gizi memiliki peran penting dalam pembangunan hubungan gizi dengan pembangunan bersifat timbal balik, yang artinya bahwa gizi akan menentukan keberhasilan suatu bangsa. Begitu pula sebaliknya, kondisi suatu bangsa dapat mempengaruhi status gizi masyarakat. Gizi dapat kaitannya dengan pembangunan suatu bangsa berkaitan dengan sumber daya manusia, karena gizi sebagai sentra untuk pembangunan manusia. Pada periode ini, apabila kebutuhan gizi tidak terpenuhi, maka pada tahap selanjutnya terjadi kegagalan tumbuh kembang. Dan bahkan seandainya tidak terpenuhi, anak tidak akan bertahan hidup atau hidup dengan kecacatan, baik kecacatan fisik maupun mental. Namun saat ini terdapat program untuk mengejar ketertinggalan pada tahap ini, yaitu dengan SUN, atau Scaling Up Nutrition. Konsepnya menggunakan pendekatan holistik, contohnya dengan program intervensi untuk mengejar ketinggalan tumbuh kembang akibat malnutrisi. Lanjut. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Silakan. Herdian. Ya, silakan Tasya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Handayani dari kelas Palembang, ingin bertanya ke kelompok Herdian. Bagaimana upaya atau peran pemerintah dalam menanggulangi atau memperbaiki gizi di masyarakat? Oke, terima kasih Saudari Tasya. Pertanyaannya kami simpan dulu. Ya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya pada kelompok kami? Izin bertanya. Ya, silakan Saudari Dea Erosa. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dea Rosa Ananda dari kelas Palembang. Di sini saya akan bertanya ke kelas Palembang, bagaimana pembangunan bisa menjadi salah satu komponen penting dalam gizi? Ya, terima kasih Saudari Tasya. Tasya. Untuk Saudari Dea, ulangi Dea. Misalnya, bagaimana pembangunan bisa bisa menjadi salah satu komponen penting dalam gizi? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Saudari Dea. Ya, silakan, ada lagi yang ingin bertanya? No.
Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kami meminta waktu untuk menjawabnya. Oke, baiklah di sini kelompok Indralaya akan menjawab pertanyaan. Ya, silakan Tata. Oke, saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari saudara Almaragi. Al, Ya, silakan, Tata. ya, oke, yang pertanyaan pertama tadi, siapa pelaku utama pangan Indonesia, kan Al? Ya, betul. Oke, yang kedua tadi, bagaimana tanggapan kita sebagai pengajar nantinya tentang faktor pangan Indonesia. Oke, yang pertama iya. itu UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang sudah dijelaskan oleh Al tadi. Oke, yang pertama akan saya jelaskan mengenai siapa pelaku utama pangan Indonesia. Oke, kita buka di Kementerian Pangan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Di sana dikaitkan bahwa petani adalah pelaku utama pangan Indonesia. Jadi di Kementerian Pertahanan itu menargetkan yang dari menjadi fasilitator bagi petani sebagai pelaku utama pangan, yang mana ditargetkan pada tahun 2045 Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Nah, itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana tanggapan dari kelompok kami tentang pangan apabila kita menjadi seorang pengajar nantinya. Oke, dari kami sendiri bahwasanya kan pangan itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Artinya apabila nanti kita menjadi seorang pengajar, kita di sana bisa ikut serta mengembangkan produksi pangan. Misalkan kita ada di pelosok-pelosok desa, misalkan membantu irigasian, bagaimana mensosialisasikan tentang gizi dan pangan pada masyarakat-masyarakat yang belum tahu. Kebanyakan masyarakat-masyarakat yang ada di desa itu mereka belum mengetahui tentang gizi dan faktor pangan tadi. Tapi alhamdulillah di desa saya itu kadang tuh untuk masyarakat yang menengah ke bawah itu ada bantuan yaitu raskin atau beras miskin seperti itu. Nah, dan juga masih masyarakat itu memanfaatkan gizinya. Itu meski cara memasak makanannya tersebut itu istilahnya kita yang dimasak tadi gizinya tadi banyak yang berkurang seperti itu tersebut. Mungkin seperti itu Al. Kalau ada tanggapan silakan Al. Oke, terima kasih dari jawaban Saudara Tata dan teman-teman kelompoknya. Saya sudah mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Al. Ready? Ready Rias? Baiklah, saya akan mengambil alih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Pengertian gizi mikro dan makro. Dan contohnya. Yang pertama kita Alwi. Ada Dwi? Iya, Red. Lanjut, Red. Benar enggak itu? Iya, benar. Oke. Jika dilihat dari definisi itu, zat gizi makro itu zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang lebih besar. Bahkan sebaliknya kalau zat gizi mikro itu dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah sedikit.
tidak hanya dari jumlah kebutuhan saja, itu masih ada beberapa perbedaan yang membuat zat gizi mikro dan makro itu berbeda, namun sama-sama dibutuhkan. Bedanya itu seperti di fungsi, sumber makanan, serta cara kerja dalam tubuhnya. Kalau untuk kesamaan dulu, itu berperan besar dalam membentuk energi tubuh dan seluruh proses metabolisme. Sementara zat gizi mikro itu juga berguna untuk menjaga fungsi tubuh dan pertumbuhan. Selain itu cenderung berperan untuk mencegah penyakit. Dan untuk kegunaan kedua zat gizi ini sebenarnya sama, yaitu sama-sama menjaga fungsi tubuh berjalan dengan normal dan mencegah berbagai gangguan serta penyakit yang datang. Namun berbeda cara kerja untuk mempertahankan fungsi tubuh tersebut. Hampir semua kegunaan zat gizi makro ini adalah terletak pada produksi energi di dalam tubuh. Zat gizi makro menjadi bahan dasar yang dijadikan tubuh untuk menghasilkan energi. Kalau untuk contohnya itu, kalau untuk makro itu adalah protein, karbohidrat, lemak, serat, dan air. Sedangkan jenis zat gizi mikro itu lebih banyak bervariasi dibandingkan dengan zat gizi makro, seperti zat antioksidan, macam-macam vitamin, serta mineral. Itulah jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah. Saya kembalikan kepada Dwi. Oke, untuk saudara Reddy, terima kasih atas jawabannya. Saya sedikit paham tentang pengertian gizi makro secara makro dan mikro. Oke, terima kasih. Kembali ke Tata. Oke, saudari Rani. Ran? Rani? Oh, jawaban Winda sudah belum? Sudah. Oh, silakan Ran. Baiklah, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Winda. Jelaskan ketahanan pangan di Indonesia. Windanya. Win. Ada, iya Ran. Ini dari yang aku baca, Daniel, menurut guru besar dari Fakultas IPB, dia menyatakan ketahanan pangan Indonesia tergolong buruk meski dari sisi peningkatan internasional mengalami kenaikan. Ia mengatakan peringkat ketahanan pangan Indonesia memang mengalami kenaikan dari sebelumnya di posisi 75 pada tahun 2015 menjadi posisi 62. Namun, peningkatan peringkat ini tak mencerminkan kondisi ketahanan pangan secara mandiri sebab didapatkan dari peningkatan impor. Sangat disayangkan, peringkat kita naik karena peningkatan impor. Sebab peningkatan ketahanan pangan tidak memedulikan dari mana pangan berasal. Ia mengatakan impor bahan pangan Indonesia tergolong meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari kenaikan impor dengan secara signifikan dari 22 juta ton pada tahun 2014 menjadi 28 juta ton pada 2018. Di sisi lain, indeks ketahanan pangan global atau Global Food Security Index atau GFSI Indonesia terus mengalami perbaikan pada tahun 2015 sampai 2019. Pada 2015, indeks ketahanan pangan tersebut sebesar 46,7. Level GFSI Indonesia kemudian meningkat menjadi 50,6 pada 2016 dan 51,3 pada 2017, lalu meningkat menjadi 54,8 pada 2018 dan 62,6 pada tahun 2019. Hal tersebut menunjuk status ketahanan pangan Indonesia semakin membaik. Sementara itu, angka prevalence of undernourished
SMEN atau FOL atau preferensi ketidakcukupan konsumsi pangan juga menurun. Artinya, orang yang kurang cukup pangan di Indonesia turun dari 12,89% pada 2014 menjadi 7,66% pada 2019. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada tambahan, boleh. Atau Winda sudah paham? Terima kasih atas jawaban dari Saudari Maharani. Saya sangat paham, Anda telah menjelaskan secara detail. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baiklah. Saya Herdian Putra Utama dari kelas Palembang akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dea Erosa Ananda. Pertanyaannya tadi, bagaimana pembangunan bisa menjadi salah satu komponen penting dalam gizi? Ya, menurut kelompok kami ya, seperti kita ketahui, pembangunan adalah proses, kumpulan berbagai kegiatan baik fisik maupun non-fisik. Pembangunan suatu bangsa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warga negara. Peningkatan kemajuan dan kesejahteraan bangsa sangat tergantung pada kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya. Ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Sedangkan ukuran kesejahteraan masyarakat antara lain dapat dilihat pada tingkat kemiskinan. Dan suatu gizi masyarakat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Human Development Index HDI, digunakan untuk mengklarifikasikan apakah sebuah negara atau negara maju, negara berkembang atau negara terbengkalai, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Di sini terdapat peran pemerintah untuk mencerdaskan suatu bangsa dengan gizi dan pangan yang baik untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia di Indonesia. Ya, apakah Saudari Dea sudah mengerti atau teman-teman ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ya, baik sekali jawaban dari Saudara Dian. Saya rasa cukup atas penjelasannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Saudari Dea. Silakan Saudara Panji kalau ingin menjawab pertanyaan dari Tasya tadi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tasya. Bagaimana upaya atau peran pemerintah dalam menanggulangi atau memperbaiki gizi masyarakat? Upaya pemerintah dalam menanggulangi kekurangan gizi, salah satunya yaitu dengan upaya perbaikan gizi untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi makan yang sesuai dengan gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Pemerintah daerah atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan yang dimaksud memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyediaan bahan makanan dilakukan secara lintas sektor dan antar provinsi, antar kabupaten, atau antar kota. Upaya perbaikan gizi di atas dilakukan pada seluruh siklus kehidupan, sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia, dengan prioritas kepada kelompok rawan, seperti bayi dan balita, remaja perempuan, ibu hamil, dan menyusui. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan.
Apakah sudah paham? Izin menambahkan. Baiklah. Izin menambahkan, moderator. Ya, silakan Saudara Al-Maragi untuk menambahkan. Baik, kembali lagi pertanyaan ke Tasya, bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi pangan? Nah, menurut data UNICEF yang Al-baca, 2 juta anak Indonesia saat ini terkena gizi buruk. Dan 7 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting di Indonesia. Nah, itu data ini sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Nah, kalau kita sangkut pautkan dengan pandemi COVID-19 ini, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya gizi buruk maupun stunting anak di usia 5 tahun akibat kekurangan pangan gizi. Nah, jadi apa peran pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dalam menanggulangi permasalahan tersebut? Menurut buku panduan buku pandemi COVID-19 khususnya penanggulangan masalah yang Al baca tadi, bahwa pemerintah harus memberikan MT. Apa tuh MT? MT adalah makanan tambahan. Makanan tambahan ini ditujukan kepada khususnya anak-anak kecil yang masih usia 5 tahun maupun di bawah usia 5 tahun. Nah, apa kendalanya pemerintah pada saat ingin memberikan MT tersebut? Yaitu terjadinya administrasi yang terlalu ribet. Misalkan misalnya harus anak-anak tersebut memakai masker, ibu-ibunya harus cek COVID-19 apakah ibunya ini masalah-masalah yang ditimbulkan. Nah, jadi bagian administrasi tersebut dan menyebarkan makanan tambahan tersebut seperti biskuit, susu SGE maupun makanan-makanan yang dibutuhkan. Jadi pemerintah harus mendata itu semua, jangan sampai anak-anak penerus bangsa tersebut terjadinya gizi buruk maupun mengalami stunting yang akan mengakibatkan tumbuh kembangnya tidak baik. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Al-Maragi sudah menambahkan jawaban dari kelompok kami. Ya, kami kembalikan kepada moderator. Silakan, Bapak. Tata. Ya, Ya, kelas Indralaya, apakah pertanyaannya sudah semuanya Ya, dijawab? Pak ambil alih ya, mungkin Tata gangguannya baca mana. Sudah semua kalau untuk semua ya? pertanyaan dari Indralaya. Ya, bagaimana Ibu Silpi? Ini kan pertanyaannya sudah semua. Apakah ditutup atau ada yang ingin ditambahkan, Bu? Oke. Materi hari ini tentang gizi dan pembangunan ya. Iya, Bu. Dari pertanyaannya tadi itu sudah bagus. Terus yang menjawab juga sudah bagus. Yang kurang